Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, anak hebat di seluruh Indonesia? Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 1. Siapkan buku siswamu, buku tulis serta peralatan tulisnya. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel Arumici Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar menemukan kosakata baku dalam teks eksplanasi ilmiah, membandingkan rangkaian listrik, seri, dan paralel, serta menemukan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi akibat pengaruh perkembangan teknologi transportasi. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapatkan gelar diploma insinyur di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1.000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dr. Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi vice presiden sekaligus direktur dan penasehat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang
buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtanio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235, CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian bisa menentukan bahwa topik dari teks tersebut adalah membahas tentang sikap disiplin dan kerja keras B.J. Habibie hingga meraih prestasi tertinggi. Teks tersebut tidak termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah, sebab teks tersebut tidak membahas fakta tentang fenomena yang terjadi di alam. Teks tersebut termasuk jenis teks biografi. Pada pesan tersebut, penulis berharap agar generasi muda terinspirasi oleh tokoh B.J. Habibie. Penulis ingin generasi muda memiliki sifat disiplin, semangat tinggi, dan suka bekerja keras sehingga mampu memiliki prestasi tingkat dunia. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 6, tema 3, subtema 2, kalian sudah menemukan kata non-baku, kata tidak baku pada bacaan pensil si kecil yang bermanfaat. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Gimana merupakan kata non-baku? Kata bakunya apa? Kosakata bakunya gimana itu bagaimana. Artinya kata tanya untuk menanyakan cara. Kemudian bikin merupakan kosakata non-baku. Bakunya adalah buat. Artinya mengerjakan atau melakukan. Zaman merupakan kosakata non-baku. Kosakata bakunya adalah zaman menggunakan Z. Artinya jangka waktu panjang atau pendek yang menandai sesuatu. Contoh berikutnya adalah ga, artinya menyatakan tidak persetujuan, ya, merupakan pernyataan tidak setuju. Kosakata bakunya adalah tidak.
Setelah kalian tahu kosakata baku dari kosakata non baku yang telah ditemukan oleh kalian kemarin, kalian bisa membuat kalimat efektif menggunakan kosakata baku tersebut. Contohnya, pada zaman dahulu roda terbuat dari gelondongan kayu. Generasi muda harus mengikuti perkembangan teknologi. Itu contohnya. Kalian bisa menentukan apakah itu baku atau tidak menggunakan Kamus Umum Besar Indonesia. Jika ada dalam kamus, berarti itu merupakan kosakata baku. Tetapi jika tidak ada dalam kamus, itu maka kosakata non baku. Pak Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita pelajari bersama. Kalian amati gambar yang berada di buku siswamu. Kalian bisa melihat ya bagaimana proses produksi, kemudian distribusi, sampai kegiatan konsumsi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Bagaimana hubungannya dengan transportasi? Beragam hasil produksi, baik pertanian, perikanan, industri, itu akan disalurkan kepada masyarakat. Dengan adanya alat transportasi, maka kehidupan masyarakat dalam kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang jauh dalam waktu cepat. Sedangkan jika tidak ada alat transportasi, maka kegiatan distribusi sulit menjangkau daerah yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, mari kita belajar tentang persamaan dan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel menggunakan diagram Venn. Ingat, bagian yang berpotongan merupakan persamaan. Jadi persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah 1. Sama-sama dihubungkan dengan sumber listrik. 2. Termasuk rangkaian tertutup. Ciri-ciri rangkaian seri: lampu dipasang secara berderet, kabel yang dibutuhkan sedikit. Jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Dan nyala satu lampu dengan lampu yang lain tidak sama terang. Sedangkan ciri-ciri rangkaian paralel: 1. Lampu dipasang secara bercabang. 2. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak. 3. Jika satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. 4. Nyala satu lampu dengan lampu yang lain sama terang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas kalian adalah mengaplikasikan ilmu yang telah kalian dapat dari pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus disiplin, bekerja keras, dan pantang menyerah untuk mencapai cita-cita kalian. Selalu jaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.